Wasallim mubarik. Makan sama orang miskin satu nampan, nggak ada kalimat jijik itu, nggak ada pak. Kalau kita akan mikir dulu, ini duduk sama siapa nih? Ini teh tulang-tulang miskin, mikir kata siapa? Masya Allah, Nabi paling benci pak kalau lihat ada orang menghina orang miskin. Pernah satu saat ketika Nabi sedang duduk dengan para sahabat, tiba-tiba ada sahabat kaya datang. Begitu datang, kemudian tidak ada tempat kecuali di ujung itu ada satu tempat, sampingnya orang miskin. Nggak ada tempat, dia duduk di situ. Begitu dia duduk, baru dia sadar bahwa sampingnya orang miskin. Memang duduk sama orang miskin teh suka ketularan gitu lah. Virusnya teh agak kencengan dikit deh, lebih bahaya dari corona teh. Kadang-kadang kita duduk sama orang miskin teh, masya Allah risih. Tapi kalau duduk sama orang kaya, kita bukan orang kaya, tapi goyanya kayak orang kaya. Bener tak? Duduk sama orang kaya aja sombong kita nih. Belum kaya, duduk sama orang kaya, jalan sama orang kaya udah sombong. Padahal kita nanti miskin. Tapi gua aja duduk sama orang kaya. Ini sahabat begitu duduk, dia lihat duduk sama orang miskin, dia baru sadar. Langsung dia bangun, pindah tempat, saudara. Pindah tempat. Nabi lihat, Nabi perhatikan. Begitu dia bangun, dia pindah tempat ke sana. Diperhatikan sama Nabi. Begitu selesai ngaji, dipanggil sama Nabi. Kenapa kamu dari duduk situ kemudian pindah dan bangun ke sana? Ada apa? Karena kamu duduk sama orang miskin. Kamu enggak duduk sama orang miskin. Apa kata Nabi? Demi Allah, kedudukan orang miskin di hadapan Allah lebih mulia daripada kedudukanmu. Masya Allah. Marah Rasulullah. Enggak suka Rasulullah lihat tindakan manusia seperti ini. Marah Rasulullah. Kenapa? Karena melukai hati daripada orang miskin. Ini cara pendidikan daripada baginda Nabi Muhammad. Akhlak ini diterapkan di tengah para sahabat, saudara. Nabi itu berakhlak bukan saja sama manusia, bahkan sama binatang Nabi itu sayang. Nabi itu cinta. Nabi itu sayang sama binatang, itu Nabi sayang. Makanya Nabi, inna arsalnaka rahmatan. Masya Allah. Makanya kalau ada orang mengatakan, oh Islam itu dibawa oleh Nabi yang keras, ajaran Islam itu keras, itu orang yang tolol, yang tidak mengerti tentang agama. Nabi itu diutus di muka bumi, Nabi rahmah, Nabi yang membawa rahmat, dirinya itu adalah rahmat. Apa yang disebarkan adalah cinta kasih. Binatang. Saya bawakan satu riwayat, saudara. Pernah satu waktu di kota Madinah ada kehebohan yang besar, saudara. Ada keramaian yang besar sehingga orang-orang pada keluar semuanya. Nabi melihat, ada apa ini? Ini ada apa nih kok ramai di kota Madinah ini? Nabi keluar, Nabi tanya, apa yang terjadi? Kenapa orang-orang Madinah pada keluar semuanya ini? Ada kejadian apa? Ada yang demo nih, kok ramai banget? Kemudian salah satu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini ada kejadian, ada kejadian seekor unta lagi ngamuk. Unta lagi ngamuk sehingga orang-orang ahli Madinah pada keluar semuanya. Kemudian Rasulullah mendekati kejadian. Dilihat oleh Rasulullah, memang benar. Unta ini lagi ngamuk, dipegang nggak bisa. Ya, dipegang tanduknya nggak bisa, nendang sana, nendang sini, sehingga membuat orang jadi bingung sekalian. Kemudian kata Rasulullah, berhenti, kata Rasulullah, berhenti. Biar saya yang berhadapan dengan unta. Masya Allah. Biar saya yang berhadapan sama unta. Kemudian unta tersebut dideketin oleh Rasulullah SAW. Yang dulunya ngamuk itu unta marah. Begitu Rasulullah berjalan mendekati unta, subhanallah, unta itu tunduk, diam dan tidak bergerak, saudara. Allahumma sholli wa sallim mubarik. Ini salah satu mukjizat Nabi. Begitu selesai sampai dekat, kemudian dipegang sama Nabi unta tersebut, dicium sama Nabi. Masya Allah. Begitu dicium unta tersebut, nggak lama kemudian si unta tadi meletakkan mulutnya di telinganya Nabi Muhammad. Unta tersebut meletakkan mulutnya di telinga Nabi Muhammad. Seakan-akan unta ini mau curhat, mau ngadu sama Nabi. Subhanallah. Nabi dengerin. Ini mukjizatnya Nabi. Didengerin sama Nabi sambil manggut-manggut Nabi. Subhanallah. Didengerin. Begitu selesai, kemudian Nabi mengatakan, manilladzi sahibul ibil? Siapa yang punya unta ini? Kata Nabi, siapa yang punya unta ini? Kemudian salah satu dari sahabat mengatakan, ana ya Rasulullah, saya yang punya unta. Kemari kamu, kemari. Dipanggil oleh Rasulullah. Kemudian dibilang, hai yang punya unta, barusan kau punya unta mengadu kepadaku.
bercerita kepadaku, apa yang kau perlakukan buat unta ini? Kenapa? Ada apa kau perlakukan buat unta ini? Kemudian yang punya unta tadi mengatakan, betul ya Rasulullah, aku perlakukan unta ini semena-mena ya Rasulullah. Aku bawa dia ke sawah, aku bawa dia mengangkat barang, tapi tidak aku pernah kasih makan, saudara. Nggak dikasih makan. Jadi kerja terus, Rodi, kerja berat terus, disuruh kerja, tapi tidak dikasih makan. Itu yang saya lakukan. Maka Rasulullah mengatakan, betul, ini kudamu mengadu kepadaku. Mulai sekarang perlakukan baik unta ini. Lihat, ini bentuk rahmat Nabi SAW. Maka yang punya unta mengatakan, demi Allah, aku bertobat kepada Allah dan unta ini aku bebaskan ya Rasulullah. Masya Allah, unta dibela, apalagi manusia. Unta itu dibela sama Nabi. Kenapa? Memang Nabi adalah rahmatan lil alamin. Nah, jadi perlu pengenalan kita dengan sosok Nabi ini supaya kita timbul cinta, supaya kita timbul mahabbah. Jadi aneh kalau ada orang tiba-tiba cinta sama Nabi, tapi kalau dia tidak kenal sama Nabi, tidak tahu siapa Nabi. Jadi jalan yang pertama adalah kenal dulu sama Nabi, baru timbul cinta, baru timbul mahabbah. Kalau sudah mahabbah, maka dia akan membela perjuangan baginda Nabi kita Muhammad. Ibadallah, kenal kepada Nabi, tahu akhlak Nabi, kemudian kita mensuri tauladani Nabi, dan itu yang diajarkan oleh Habibina Muhammad kepada segenap para sahabat Nabi. Makanya jangan heran kalau sahabat Nabi berjuang untuk Nabi, luar biasa, Pak. Luar biasa para sahabat Nabi. Makanya di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tidak boleh mengkritik para sahabat Nabi. Kita tidak boleh menghina sahabat Nabi. Kita tidak boleh menfitnah, tidak boleh mengadakan tangkis pelecehan kepada sahabat Nabi. Kenapa? Karena sahabat Nabi adalah anak didik baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, manakala kita mencintai Nabi, itu tidak bisa terlepas dengan mencintai orang-orang yang ada di sekitar Nabi. Pak, Bu, kita kalau cinta sama kiai, kita juga wajib cinta dengan anak kiai. Betul? Kalau kita cinta sama Gus, kita juga wajib cinta dengan anaknya Gus. Kenapa? Karena itu adalah darah dagingnya. Makanya kenapa seorang santri wajib untuk memuliakan anak ajengan, anak kiai, itu bagian daripada keberkahan ilmu. Kalau kalian kurang ajar sama anak kiai, kurang ajar sama anak ajengan, maka ilmu yang kalian dapat tidak barokah. Ini ajaran kita, ibadallah. Makanya mereka santri-santri ya, yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau melihat anaknya ajengan, anaknya kiai, anaknya Gus, dimuliakan. Kenapa? Karena di dalam tubuhnya mengalir darah daripada gurunya. Ini ajaran kita, sehingga timbul kecintaan. Makanya cinta dengan Nabi harus cinta dengan orang yang ada di sekitar Nabi. Cinta sama kiai harus ada cinta dengan orang yang ada di sekitar kiai. Cinta dengan ulama harus mencintai orang-orang yang ada di sekitar ulama tersebut. Makanya seorang santri yang berkhidmah, tahu khidmah ya? Yang berkhidmah di rumah ajengan, itu ilmunya barokah. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau mengatakan apa? Aku lebih cinta kepada santri yang berkhidmah daripada santri yang belajar. Kenapa? Orang santri yang berkhidmah itu ikhlas. Dia berkhidmah itu dengan senang hati. Makanya ilmu yang dia terima barokah. Ibadallah, saya belajar di pesantren nggak lama, kurang lebih 4 tahun. Saya belajar di pesantren nggak lama, kurang lebih 4 tahun. Mungkin ibu bapak sekalian yang belajar pesantren sini mungkin sampai 20 tahun barangkali, sampai nikah di pesantren. Saya kadang-kadang kalau tanya ke pesantren, tanya udah berapa tahun di belajar di pesantren. Alhamdulillah Beb, sudah 15 tahun. Udzubillahir minasyaitonir rajim. 15 tahun. Kalau saya di pesantren 15 tahun bisa ngomong sama tembok, Pak. 15 tahun nggak kuat, 15 tahun di penjara ya, masuk dalam masuk di dalam pesantren 15 tahun, Masya Allah. Enggak, saya 4 tahun saudara, 4 tahun saya di pesantren, tapi alhamdulillah saya lebih banyak berkhidmah kepada guru saya daripada saya belajar. Di antaranya yang saya lakukan, ibadah Allah, ini barangkali banyak santri di sini ya, banyak santri terhadap guru itu. Kalau guru saya masuk di masjid, begitu selesai sholat berjamaah wirid, begitu guru saya belum keluar, saya lebih dulu keluar saudara.
Apa yang saya lakukan? Saya ambil sandalnya, saya putar supaya guru saya kalau pakai sandal nggak sudit, langsung masuk. Itu saya lakukan bertahun-tahun, saudara. Sepele, nggak ada artinya itu, tapi ada keberkahan di situ, sehingga guru saya mengatakan, aku ridho dengan perbuatanmu. Ingat, ketika seorang guru mengatakan muridnya, aku ridho, insya Allah barokah ilmunya. Tapi jangan coba-coba nyakitin seorang guru. Kalian sakitin aja, ilmu kalian tidak akan barokah. Sebanyak apapun kalian punya ilmu, sebesar apapun kalian punya pemahaman tentang ilmu, kitabnya berderet, tapi kalau dia tidak bakti sama gurunya, kurang ajar sama gurunya, tidak mendapatkan ridho oleh gurunya, demi Allah, ilmunya tidak akan manfaat, saudara. Allahu Akbar. Makanya jangan kaget kalau sekarang ada ulama-ulama jurik, jangan kaget. Bener. Kalau ada ulama-ulama yang tidak benar, jangan kaget. Kenapa? Mungkin cara belajarnya nggak beres. Mungkin cara belajarnya tidak mendapatkan ridho daripada seorang guru. Hikmah. Saya kalau duduk sama guru saya, ketika Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki ketika duduk datang di kota Malang, saya berkhidmat kepada beliau. Tiap hari saya pijitin beliau, saudara. Saya pijitin, Masya Allah. Nanti kalau beliau sudah tidur, saya cium kakinya. Saya cium kakinya. Kemudian saya minta doa dari beliau. Itu saya lakukan terus begitu, saudara. Saya minta doa, pegang kepala, minta barokah. Saya yakin, karena saya bukan orang pintar belajar di sekolah, bukan orang yang jenius, enggak, biasa-biasa saja. Tetapi saya yakin keilmuan itu bisa barokah kalau mendapatkan doa dari seorang guru, saudara. Doa dari para ajengan, para kiai itu akan membawa ilmu barokah. Kalau sudah barokah, maka ilmunya akan tersebar luas di Allah. Di sini kita tahu bagaimana perlunya kita menghormati orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin bersama bahwa beliau dicintai oleh Allah. Betul. Beliau adalah manusia agung, manusia hebat, manusia yang paling mulia, al-insanul kamil. Manakala kita mencintai beliau, maka kita wajib mencintai orang-orang yang ada di sekitar beliau. Siapa, Beb? Mereka adalah istri-istri Nabi. Wajib kita muliakan. Kenapa? Karena istri baginda Nabi Muhammad. Kalau istri ajengan aja kita wajib untuk memuliakan, untuk menghormati. Bagaimana kalau istri baginda Nabi Muhammad? Begitu juga para sahabat Nabi, orang-orang yang dekat sama Nabi, wajib untuk kita muliakan. Dan begitu juga para ahli baitin Nabi, keluarga Nabi, itu wajib untuk kita muliakan. Kenapa? Karena mereka adalah keluarga besar Nabi Muhammad. Kita diajarkan untuk memuliakan ulama dan memuliakan para habaib, saudara. Ini sebenarnya tidak pantas kalau saya yang ngejelasin ajengan. Ini mestinya kiai yang ngejelasin ya. Tapi karena kiai jarang ngejelasin masalah ini, jadi terpaksa Habib ngejelasin lah, supaya kita tahu. Tapi insya Allah penjelasan ini tidak akan keluar daripada Al-Quran dan hadis. Saya berbicara sesuai dengan konteks, sesuai dengan aturan Allah dan ajaran baginda Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama, ulama. Kenapa kita disuruh memuliakan ulama? Karena ulama adalah orang yang dimuliakan oleh Allah. Siapapun orangnya, manakala dia dimuliakan oleh Allah, manakala dia diagungkan oleh Allah, manakala dia dipuji oleh Allah, maka wajib buat kita untuk memuliakan orang tersebut. Kenapa, Habib? Karena orang tersebut dicintai oleh Allah. Ini barometer mahabbah, saudara. Ini ukuran mahabbah. Manakala kita mau mencintai seseorang, ukurannya tanyakan, apakah orang ini dicintai oleh Allah apa tidak? Apakah orang ini dicintai oleh Nabi Muhammad apa tidak? Manakala kita mendapatkan orang tersebut dicintai Allah dan dicintai oleh Nabi Muhammad, maka wajib untuk kita memuliakan orang tersebut, saudara. Ulama Allah yang muliakan di dalam Al-Quran. Faqala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah yang mengangkat kedudukan ulama, saudara. Di antara kaum mukmin kemudian ada yang khusus, yaitu ulama yang akan mengemban warisan daripada ilmunya Allah dan ilmunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah yang mengangkat, bahkan Nabi mengatakan al ulama warathatul anbiya. Ulama adalah pewaris Nabi. Ulama adalah pewaris Nabi. Manakala kalian memuliakan ulama, artinya kalian memuliakan Nabi. Kalian menyayangi ulama,
kalian menyayangi Nabi, kalian bela ulama, kalian bela Nabi. Tapi sebaliknya, kalau kalian benci dengan ulama, tidak suka dengan ulama, bahkan sampai memfitnah ulama, sama artinya kalian membenci Nabi. Insyaallah.